adalah evaluation atau penilaian efek kebijakan. Ini evaluation ini berfokus pada penilaian dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diadopsi. Ini penting untuk memahami apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana mereka dapat memperbaiki. Yang ada kriteria evaluasi menurut penulis ini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah efektif, jadi sejauh mana kebijakan itu berhasil mengurangi emisi atau meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Yang kedua adalah terjangkau. Kebijakan itu biaya yang terkait dengan implementasi kebijakan, apakah hasilnya itu sebanding dengan biayanya itu. Yang ketiga adalah adil, yaitu apakah kebijakan tersebut adil dan tidak merugikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Contoh yang diambil penulis adalah evaluasi kebijakan adaptasi di Belanda. Itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan adaptasi iklim mereka, termasuk infrastruktur dan banjir untuk menentukan efektivitas dan area yang perlu diperbaiki. Jadi menurut penulis adalah policy innovation untuk changing climate ini adalah 3 itu. Yang pertama tadi adalah invention, yaitu penemuan ide baru. Lalu yang kedua diffusion, yang penerapan kebijakan yang sudah berhasil. Yang ketiga adalah evaluation. Sekian Bu, terima kasih dari kelompok 2. Apabila ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, monggo kami terbuka. Oke, Mas Noris, Kak Ono kesalahan, ya, Kak Ono kesalahan aja minta maaf dan juga bagus, nggak usah diperbaiki. Intinya kan menceritakan gitu ya. Dan tadi Mas Noris pas menceritakan jelas kok. Jadi apa isi dari artikel tersebut, apa yang dimaksud dengan innovation, kemudian inovasi-inovasi kebijakan yang diterapkan tadi apa saja gitu ya. Lanjut kelompok 1-nya, boleh 10 menit aja. Yang di breakout room apa itu? Izin share screen ya Bu Erna ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang artikel yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna. Yang akan kami bahas ini judulnya adalah Climate Policy Innovation, Developing an Evaluation Perspective, karya Michael Jordan, Andrew Jordan, dan Tim Rainer. Nah, artikel ini sendiri berusaha untuk mengeksplorasi pentingnya evaluasi dalam inovasi kebijakan iklim, terutama di Uni Eropa. Dan di Uni Eropa sendiri sejak tahun 1993 sebenarnya telah mengoperasikan mekanisme pemantauan kebijakan iklim yang mana digunakan untuk mengumpulkan data emisi di tingkat nasional. Dan sejak tahun 2004, Uni Eropa juga telah mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan estimasi kuantitatif mengenai dampak kebijakan dan tindakan terhadap emisi. Kemudian fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Uni Eropa secara formal mengatur evaluasi kebijakan iklim, kemudian kebijakan apa yang paling efektif diterapkan di negara-negara anggota Eropa, dan juga bagaimana kekuatan politik yang ada mempengaruhi regulasi dan praktik evaluasi terkait kebijakan mitigasi perubahan iklim di Uni Eropa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Farah, silakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya di artikel jurnal ini terdapat tiga identifikasi perspektif oleh Jordan dan Huitema, yaitu yang pertama adalah invention, yaitu di mana penemuan elemen kebijakan baru. Yang kedua ada diffusion, yaitu penyebaran kebijakan baru ke pengguna yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah
evaluation atau penilaian efek kebijakan setelah diterapkan, di mana dalam artikel jurnal ini kita akan fokus ke poin yang ketiga, yaitu evaluation itu sendiri. Kemudian lanjut, nah evaluasi kebijakan di Uni Eropa ini cenderung fokus pada pemenuhan target emisi internasional, tetapi kurang mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kemudian sistem evaluasi yang ada di kebijakan tersebut, baik formal maupun informal, ini masih kurang berkembang. Nah, karena negara anggota menuntut pengawasan ringan oleh Uni Eropa, sehingga evaluasi terbatas pada kepatuhan formal. Kemudian lanjut. Oke. Untuk kendala dari evaluasi ini seringkali hanya bersifat teknis sebenarnya, dan kurang mampu mengatasi pertanyaan penting seperti siapa yang diuntungkan dan bagaimana kebijakan menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Nah, di sini di artikel ini juga dijelaskan bagaimana politik sebagai hambatan yang signifikan, karena beberapa negara ini yang enggan melakukan evaluasi secara mendalam yang dapat mengungkapkan bagaimana kelemahan dari kebijakan mereka tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk kebijakan ini dianggap paling efektif paling efektif dalam mengurangi emisi seringkali berasal dari alat kebijakan tradisional justru, seperti regulasi, subsidi daripada alat yang inovatif seperti perdagangan emisi atau pajak karbon. Nah, di artikel ini juga dijelaskan bagaimana target yang ambisius oleh Uni Eropa ini perlu mengadopsi perubahan yang struktural, yang lebih destruktif, dan dapat dianggap sebagai inovasi yang sejati. Seperti itu. Mungkin kurang lebih itu Bu Erna dari artikel jurnal yang kami baca. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Oke, mungkin sudah cukup sekian Bu Erna. Mungkin kalau misal ada tanggapan, monggo. Terima kasih tadi yang terakhir tadi siapa Mas Prasetya dan Mbak Farah ya. Ya, terima kasih semuanya sudah belajar hari ini ya. Oke, sekarang saya akan membahas. Setelah ini saya sudah selesai ya. Saya sudah memberikan banyak teori-teori gitu ya. Sudah banyak memberikan teori-teori, silakan. Ini kan masih ada waktu ya, sampai sekitar 2 mingguan. Silakan Anda mengerjakan UAS-nya. Ya, UAS-nya itu adalah begini. Jadi Anda silakan memilih salah satu dari teori saja, salah satu saja. Ya, salah satu dari teori. Kemudian Anda ulas teorinya itu, misalnya definisinya, kemudian parameternya, kemudian apapun dari teori itu, gitu ya. Jadi nanti menurut para ahlinya siapa, gitu ya. Jadi Anda betul-betul memahami satu teori itu yang ingin Anda angkat, ya. Jadi diuraikan, ya, teorinya apa, misal apa ya, kemarin tentang instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan adalah bla 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 bla. Menurut Rames dan Howlett, instrumen kebijakan itu digunakan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan itu harus optimal sesuai dengan tujuannya, bla 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 bla. Anda ceritakan teori dari Rames, Howlett dan Rames. Selanjutnya Anda cari satu artikel dengan tema itu, hal tersebut. Ya, satu artikel dengan tema tersebut. Tentunya artikel itu di dalamnya ada teorinya itu. Teorinya yang Anda ulas itu. Paham apa tidak? Paham, Bu? Paham. Tugas yang saya berikan ke UAS ini memberatkan atau tidak? Berat atau tidak menurut Anda? Bu Erna mohon izin. Boleh.
Bu, ini berarti yang artikel hanya melampirkan mawon. Iya, Oh, lampirkan aja. Oke. Dilampirkan aja artikelnya gitu ya, artikelnya lampirkan aja ya. Jadi artikel yang menggunakan teori tersebut ya, boleh? Siap Bu. Siap. Oke, ada pertanyaan, apakah teori-teorinya hanya boleh teori yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai hari ini, atau boleh pakai teori lain? Boleh, jawabannya boleh teori lain yang ada kaitannya dengan kebijakan publik. Misal, masih banyak belum saya bahas, misalnya ada evidence based policy ya. Evidence based policy itu membahas tentang bagaimana proses membuat kebijakan yang berbasis data evidence. Itu juga bagus. Misalnya Anda boleh pakai itu. Oke? Atau misalnya Anda boleh memakai teori tentang collaborative governance dalam itu tadi, dalam pembuatan kebijakan, itu juga boleh. Ya, misalnya Anda membahas tentang public sphere, ruang publik untuk memberikan tempat masyarakat dalam berpartisipasi dalam membuat suatu kebijakan, itu juga boleh. Tapi yang ada hubungannya dengan kebijakan publik, teorinya boleh, tidak hanya terbatas yang kita bahas di kelas ini. Tapi kalau Anda pakai teori yang kita bahas di kelas ini juga it's okay gitu ya. Sudah bisa dipahami? Izin bertanya Bu, untuk untuk ini teori yang kita ulas, apakah hanya mengulas teori tersebut atau disanding dengan studi case? Disanding dengan studi, tidak usah. Saya sekedar mengulas teori tersebut, tapi mengulasnya yang detail. Seolah-olah Anda membuat tesis pakai teori itu, sehingga teorinya harus detail banget. Baik, paham? Kalau misalnya, apakah hanya dari satu ahli pun? Boleh dari beberapa ahli. Misalnya, Anda mengulas tentang instrumen kebijakan. Apakah hanya Khaled Ramaz? Tidak. Boleh ditambahi dari teorinya siapa yang membahas tentang instrumen kebijakan. Yang jelas, tema instrumen kebijakan Anda detailkan. Pakai teorinya macam-macam. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, Anda jelaskan di situ. Paham? Iya Bu. Paham ya. Saya berharap tidak ada kesulitan ya. Nanti kirimkan ke saya ya dalam bentuk PDF gitu ya. Saya tidak akan mempercepat, maksudnya nyusu apa ini, buru-buru. Tapi saya beri waktu, cukup waktu gitu ya, cukup waktu untuk mengerjakannya. Kapan mau dikumpulkan silahkan koordinasi. Yang jelas dikumpulkan pada hari yang sama semuanya. Silakan mau dikumpulkan seminggu lagi, 2 minggu lagi, ya, atau masih cukup nggak ya kalau 3 minggu lagi. Terakhir memberi nilai itu kapan? Silakan. Koordinasi, nanti koordinator kelasnya komunikasi dengan saya ya. Iya, baik banget. Boleh? Silakan, kapan mau dikumpulkan? Ya, hanya saya beri waktu agak longgar agar Anda bisa mempunyai waktu untuk mengulas suatu teori sedetail mungkin. Ada pertanyaan lagi? Ampun, cukup Bu. Oke, bismillah, lancar semuanya. Ya? Oke. Sip, semangat ya. Oke, saya akhiri gitu ya. Silakan weekend, mohon maaf ini weekend harus kuliah gitu ya. Minggu depan kan banyak liburnya gitu ya. Jadi selamat beraktivitas dengan keluarga gitu ya, sehat semuanya. Bismillah, lancar studinya semuanya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Erna.